Saudara-saudara, sekarang ini yang dijadikan sasaran tembak saya, SY. Kembali lagi, atau setiap saat selalu begitu. Hari-hari saya cek ke ibu negara, SMS-nya itu, di samping ada yang mendoakan baik-baik, ada yang bersyukur, ada yang memberikan semangat, tapi tidak sedikit yang memberikan caci makinya, bahkan mengancam keselamatan saya dan keluarga, mau dijatuhkan di jalan dan seterusnya. Tidak ada orang lain, kecuali pada akhirnya seorang pemimpin. Begini saudara-saudara, kalau saya boleh berkata pada rakyat Indonesia yang saya cintai, presiden mana yang senang atau gembira menaikkan harga BBM? Tanyalah kepada semua. Saya kira mendiang Bung Karno, mendiang Pak Harto, siapapun yang pada zamannya harus mengambil pilihan dan keputusan yang pahit ini juga tidak akan senang. Selamat malam pemirsa dimanapun menonton siaran ini. Malam ini kita tidak tampil dengan Indonesia Lawyers Club, tapi Jakarta Lawyers Club menampilkan atas nama rakyat. Haruskah harga BBM dinaikkan? Karena inilah isu yang paling hangat pekan-pekan ini. Dan mungkin juga sampai pekan-pekan depan di Republik ini. Pak Presiden sudah mengatakan bahwa tidak seorang pun presiden atau kepala negara dengan senang hati menaikkan harga minyak. Dan kalau itu harus dinaikkan juga berarti keadaan betul-betul sudah sangat darurat. Kira-kira pengertiannya demikian. Bersama kita sudah ada Pak Menteri SDM, Pak Jero Wacik. Selamat malam, Pak. Dengan tim lengkap. Ada Wamen, ada BPH Migas, ada BP Migas, ada Pertamina juga. Benar-benar komplit, the dream team yang akan menjelaskan ini kepada kita. Tapi sebelumnya pemirsa, kepada audien yang ada di sini, saya minta ketika seseorang berbicara, narasumber berbicara, yang lain diam. Dan tolong dijaga kode etik dari sebuah diskusi, agar tidak membawa-bawa nama suku, nama agama, dan bahkan diskusi yang paling etis, kampus pun tidak boleh kita sebut dia dari mana. Yang kita argumen atau kontra argumen adalah argumentasinya, bukan asal muasal si narasumber. Ini saya harapkan tidak terjadi lagi kejadian-kejadian pekan lalu. Malam ini saya minta Pak Jero Wacik sebagai wakil pemerintah yang sah menjelaskan kepada kami, juga kepada rakyat Indonesia, kenapa pilihan pahit ini harus kita lakukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Pak Karni dan para hadirin yang saya muliakan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas saya diundang di sini. Sesuatu yang biasanya saya tonton di televisi, yang kayaknya keras begitu ya. Saya mau menyampaikan intro sedikit biar rileks, biar jangan terlalu tegang ya. Pada waktu saya mau dijadikan Menteri SDM oleh Bapak Presiden, salah satu yang saya bayangkan adalah ini, bahwa kalau terjadi di periode saya menaikkan harga BBM, itu pasti berat sekali rasanya. Sehingga itu sudah menjadi bayangan saya waktu saya mengatakan siap
menjadi Menteri SDM. Ternyata nasib itu tiba juga kepada saya. Karena pada waktu saya masih belum jadi menteri, itu setiap ada kenaikan BBM, jadi sebelum tahun 2004 saya kan rakyat biasa, Pak Karni, para hadirin, setiap ada kenaikan BBM, itu saya yang ngisi BBM sambil saya ngedumel, gitu kan, ngedumel, waduh gini nih, naik BBM, gitu kan. Biasanya ngisi 60 liter, jadi turun 40 liter, gitu kan. Kalau full tank. Ya? Nanti ngomongnya nggak benar ini Menteri SDM. Saya mikirnya bukan Menteri SDM, saya mikirnya Pertamina. wah gini nih pemerintah, gitu kan. Pemerintah. Tetapi saya tetap punya keyakinan waktu itu, nggak mungkin lah pemerintah itu jahat sama rakyatnya, gitu. Ya, nggak mungkin, ya. Jadi saya kan berapa kali merasakan kenaikan BBM. Ya, saya merasa naik motor itu kan waktu tahun 70 saya naik motor ya di Bandung. Itu mengalami kenaikan-kenaikan BBM. Zaman Pak Harto. 70 masih zaman Pak Harto, ya. Zaman Pak Harto, terus zaman siapapun saya pernah ngerasain ya naik BBM. Dan selalu ngedumel, Pak. Ya, ngedumel, padahal saya naik mobil udah mobil bagus. Jadi bukan orang yang miskin-miskin amat gitu kan. Tapi toh juga ngedumel gitu kan. Nah, sekarang gilirannya saya yang akan dapat bagian ya untuk mengumumkan sesuatu yang tidak enak sama sekali, tidak enak sama sekali. Jadi itu yang suasana kebatinan yang biar dimengerti oleh para hadirin, Pak Karni dan para hadirin yang saya muliakan. Pada waktu saya baru menjadi Menteri SDM bulan Oktober, pertama kali saya menandatangani ICP. Jadi ICP saya tangani waktu itu harga crude Indonesia itu 109 US dollar. Kemudian November naik jadi 110, naik lagi sedikit di Desember. Nah, waktu Oktober itu sebetulnya sudah Pak Wapres sudah rasan-rasan. Ya. Ini kayaknya kok mulai berat. Karena kan asumsi ICP kita kan 90 dolar. Ya. Jadi waktu 109 itu sudah merasa berat sebetulnya. Jadi begitu saya jadi menteri, itu saya sudah dengar. Tapi kan biasanya menteri pariwisata kan nggak ngurusin beginian ya. Jadi senang-senang sajalah kelihatannya gitu kan. EGP lah. EGP gitu kan. Nggak pernah saya mikirkan. Tapi kan sekarang saya serius. Begitu Oktober. Sudah ada sebetulnya pikiran itu. Untuk mengarah kepada kenaikan BBM. Tetapi Pak Presiden mengatakan kepada kami waktu itu, janganlah mengambil jalan itu dulu. Cari jalan-jalan lain, masih ada. Memang ada opsi ke gas, dari BBM ke BBG. Kemudian ada opsi ke Pertamax. Nah, saya melihat itu, ya, pada waktu itu ada cerita-cerita yang saya waktu baru masuk, persiapan ke BBG siap, gitu kan. Dikatakan siap, begitu kan. Nah, saya merasa apa siap benar. Setelah saya terjun, saya pelajari, yang nggak siap lah. Converter kit belum ada. Gimana mau gas mau dimasukin ke mobil yang biasa kan nggak mungkin. Harus ada converter kit. Dan ini masih persoalan teknologi yang harus disiapkan. Jadi sebetulnya waktu itu belum siap dan saya mengatakan kepada masyarakat, kalau pindah ke BBG itu masih ribet. Itu perkataan saya. Jadi persiapan gasnya, converter kitnya, kemudian juga yang terakhir adalah SPBG-nya. Belum siap banyak, Pak. Maaf Pak Karni, saya minum. Silakan. Nah, tetapi kan perjalanan harus jalan terus dan Pak Presiden mengatakan coba kaji, pelajari. Nah, kemudian saya mempelajari beberapa survei dari media-media besar, kira-kira bagaimana, sudah mulai opini masyarakat itu, ngerti bahwa kalau ke BBG itu ribet, ngerti bahwa sudah jebol itu, di bulan November itu jebolan ya Pak, kuota BBM-nya, lewat itu. Saya merasakan, waduh, ini kuota lewat, kemudian ke BBG ribet, terus akhirnya mulailah dibahas mau menaikkan harga BBM, pertimbangan-pertimbangannya, tapi Presiden mengatakan di bulan November, Desember, jangan dulu. Nah akhirnya kembalilah ke Januari. Januari langsung harga ICP saya tangani 115. Februari
122. Jadi mulailah, ini sudah nggak bisa lagi diam. Lampu merah udah. Lampu merah sudah. Jadi harus antisipasi. Nah, tetapi kan kita ada undang-undang, kan Presiden selalu mengajarkan kepada kami untuk harus taat azas, nggak boleh tahu-tahu ada pasal, Pak Karni, ada pasal di situ yang mengatakan bahwa pasal 7 ayat 6 di Undang-Undang APBN mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh menaikkan BBM di 2012. Itulah salah satu yang membuat akhirnya ganjang-ganjing, kita mesti mengkaji, terus apa alternatifnya? Muncullah beberapa alternatif, ada Perpu, ada kemudian APBNP. Inilah satu-satunya yang bisa kita tempuh sesuai dengan undang-undang sehingga tidak melanggar. Jadi sementara Pak Karni, di luar negeri harga crude sudah lebih tinggi lagi. Ada yang 130-an sudah. Kemudian situasi di Timur Tengah tegang. Jadi semua sudah tahu tegang dan itu mengangkat harga crude dunia. Ditambah lagi global, Pak Karni. Jadi situasi di Eropa masih menurun begitu, ekspor kita terancam dan menurun gejalanya, sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan turun. Nah, sehingga ini akumulasi, pertumbuhan ekonomi akan turun, crude begitu tinggi, jauh di atas 10% di atas asumsi, sehingga tibalah mau tidak mau mesti APBNP. Itulah akhirnya yang sekarang berproses, Pak Karni. Tidak bisa kita buru-buru. Ada yang kemarin di DPR mengatakan zaman dulu, zaman Pak Harto katanya pagi dibahas. Kalau situasi ini zaman Pak Harto, paginya dibahas, wah kita tidak bisa lagi. Maka siangnya rapat misalnya begitu para menteri dengan presiden, malamnya muncullah Menteri SDM di televisi, saudara-saudara malam ini minyak dinaikkan menjadi sekian jam 00. Dan saya menonton terus langsung beli, ngantri, ikut-ikut ngantri Pak, ngantri siapa tahu dapat, mumpung belum naik, belum jam 00, besoknya naik juga, setelah naik ya sudahlah. Nah itu Pak Karni. Nah kemudian saya ingin juga, mumpung ini masih di bagian di saya Pak Karni, jadi ada angka-angka memang, BBM kita memang sudah pernah beberapa kali naik dan turun, ya. Jadi hampir semua presiden pernah menaikkan, ya. Kemudian pada waktu dari 4.500 itu tahun 2005 itu harga crude itu 109 waktu itu dolar, sehingga waktu itulah naik menjadi 6.000. Ya. Jadi naik BBM kita itu menjadi 6.000 itu pada tahun 2005. Kemudian setelah 2008 turun crude-nya, ICP-nya turun lagi, diturunkan jadi 5.500, turun menjadi 5.000, dan kemudian turun menjadi 4.500 yang sekarang. Nah sekarang, nah itu crude sudah, ICP sudah menjadi 115 mula-mula di Januari, di Februarinya sudah 122, dan ketegangan di Timur Tengah belum selesai. Kelihatannya harga itu tidak akan turun sementara, sehingga tidak bisa cara lain kecuali kita menyelamatkan ekonomi rakyat dengan menaikkan BBM. Itu perlu saya Pak, ini panjang sekali memang, tapi kan tidak boleh saya saja yang berbicara. Tapi Pak, kalau dibandingkan, berapa sih kita harus subsidi sekarang ini, dan berapa subsidinya kalau kita tidak menaikkan harga? Subsidi maksudnya total ya? Ya. Begini, saya nggak bawa angka itu ya. Jadi kalau tidak dinaikkan harga BBM-nya, itu subsidi kita akan menjadi, ini pertanyaan Bapak nih Menteri Keuangan ini yang mesti jawab. Saya kalau ditanya yang begini saya nggak, berapa itu angkanya Pak Wamen? Pak Wamen, amal itu Pak, ya? Pak Wamen. Dia udah berapa kali talkshow Pak? Kalau kita tidak menaikkan, ya, itu subsidinya 178. Tapi kalau kita, kalau kita tidak menaikkan itu subsidinya 178 triliun ya, dan kalau kita menaikkan itu subsidinya 137 triliun. Tetap ada subsidi itu. Ya, subsidinya 137 triliun, dan kalau kita asumsi yang lalu ya yang $90 itu subsidinya 123 triliun. Jadi bukan subsidinya berkurang, Pak. Subsidinya malah justru naik dengan naiknya harga minyak, harga BBM. Tapi kalau kita tidak naikkan,
Itu subsidinya 178. 178. Jadi yang 137 sama 123 itu lebih banyak 137, lebih Iya, banyak betul. APBNP justru malah. Jadi tetap naik. Jadi jangan dipikir bahwa subsidi kita berkurang karena Ya. naiknya harga minyak ini malah subsidi kita bertambah. Tapi ada pertanyaan Pak Menteri, bahwa sebenarnya pemerintah juga mendapat penerimaan dari menjual minyak. Dan itu melebihi subsidi tadi. Sehingga ada tuduhan begini Pak, bahwa ini hanya akal-akalan pemerintah untuk bisa memberikan bantuan langsung tunai kepada rakyat. Jadi ini politis, lebih politis mereka menuduhnya. Tapi Bapak jawab setelah kita istirahat sejenak.